Assalamualaikum, Maman. Waalaikumsalam. Nah, dihagen-hagen, Maman. Alhamdulillah. Tuh mana nih? Musim duriannya lo cari Kak. Oh iya. Lagi banyak nah. Alhamdulillah. Anu lagi musim buah mana anak. Tuh mana tadi? Nih Bang di BJ Jalanan. Oh, jalanan nih. Ini aku nih membaca tadi nih di media ini nah, di media ummah nah. Ya. Jadi kan dikisahkan bila bohongmu kawan jawab maka hari ini minum kopi gratis gitu. Nah. Wah. Ya kan? Ya. Ya. Bohongmu mana? tahukah negeri mana atau rakyat mana yang hidupnya tuh paling nestapa? Tahukah Bapak? Negeri mana? Tahukah Bapak kada? Banyak kan negeri-negeri yang nestapa. Tuh, cuman kalau disambat siapa tuh? Fir'aun. Orang sampai nyebut Fir'aun kalau lah. Oh, Itu iya. paling aja, paling nestapa nah. Nya ada Fir'aun masa purbakala. Ya. Zaman Nabi Musa, ada Fir'aun zaman sekarang gitu nah. Ya kan nah? Iya, iya. Makanya Nabi itu ujar Nabi, saja jihad pemimpin itu adalah pemimpin Ruwaibidah. Apa tuh? Ya kan nak? Tahu apa pemimpin Ruwaibidah? Apa tuh? Artinya pemimpin nanggungang. Tapi dia dipercaya. Dipercaya di Indonesia. Tapi tidak amanah itu lah. Itu kan amanah. Kayak itu sebetulnya. Mau pada konjol parah dah. Kalau jadi kopi ya lah. Nggih, topang. Masalahnya kebanyakan yang sengsara apa mana? Iya, nggih. Kayak topang kisahnya. Pas mana pendirbian tadi kayak itu. Karena bila bila pemimpin itu kadang memiliki sifat apa? Yang pertama tuh biasanya sidik lah kayak itu. Kemudian amanah, kemudian Ada tablik daulat dan nih. petanah. Ada dong. Lawasnya datang dia ayo, ayo. Nah. Nah, Dong. Ya, namanya tadi ya. Jadi pemimpin tak harus mempunyai Jadi- sifat. apa yang Ada ulihan juga. yang pada kan tadi itu pas mana itu. Iya. Pemimpin itu harus kalau inya kadang memiliki sifat bahasa kita itu sidik lah gitu, kemudian amanah, tablik dan patanah, maka biasanya pemimpin tuh bahasa kita tuh condong atau kebijakan tuh pasti condong terhadap kebijakannya itu kepada pendukungnya kayak itu. Iya. Pendukungnya atau Nama modeliknya simpatisannya. lah. Nah, itu. Nama modeliknya. Pasti kasih itu kayak itu. Pasti karena mau banyak bayar jasa juga dah. Kita utang jasa. Maka biasanya punya pasti kada peduli lo kemaslahatan umat kayak itu. Iya. Jadi kayak itu bang kemana kayak itu. Iya. Bujur jar Andika, jadi kita bisa merasakan kalau pemimpin itu tidak punya empati terhadap kondisi rakyatnya. Iya. Nah, itu bisa kita lihat dan tercermin dari apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka buat dalam kebijakan. Iya. Nah, Makanya sama lah yang itu sudah di negara Konoha. nah itu pemimpin negara sebelah lah gitu. Nah, jadi ada ucapan-ucapan yang bisa menyeleneh gitulah, yang malah kita kaget. Nah, seperti ucapan kepala BNPB Waktu nang kasus ini yang hayat ini di negeri Konoha nang banjir lawan longsor Semarang. Ya, ada musibah, ada bencana di Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Aceh itu nah. Berarti ada dua di negara Konoha atau ada Aceh nah. Itu kabupaten sebelah lah yang mengucapkan itu. Ujahnya keadaan itu yang mencekam cuma di sosmed ajanya. Nah, itu tuh, coba bayangkan misalkan ada musibah itu inya mengucap gitu. Itu inya sadar kada itu menyakiti orang gitu nah. Kadang melakukan seharusnya penyimpangan terhadap kondisi di sana ya lah. Dari ucapan itu saja inya bisa dilihat lah pemimpin Konoha ini nah. Apakah dari ucapan itu berempati terhadap kondisi rakyatnya. Nah, itu yang pertama tadi kan dari segi ucapan. Yang kedua itu dari segi membuat kebijakan. Nah, dari ucapan itu kan muaranya dari kebijakan yang dibuat. Nah, apakah kebijakan yang diolah oleh para otoritas atau yang punya kuasa dalam mengolah kebijakan itu membuat kebijakan yang mensejahterakan rakyat atau tidak? Dan
kebijakan seperti apa yang mensejahterakan rakyat itu nah. Nah, gitu bisa dilihat apakah kebijakan itu berdasarkan syariat Islam atau berdasarkan paham lain. Ya. Makanya tadi Gitu lah. aku tadi membacakan di berita ini kan kita ini di penghujung tahun nggak boleh. Iya, Nah, aku membaca tuh je hutang kita, hutang negara Indonesia tuh lebih 900.000 triliun lebih ya. Banyak banget teman lah. Kata itu kan kalau mau ditukarkan karupuk hiburan di wak alam ini kampung kita nah. Karupuk nang bisa dibawa kita. Ya kan beliau. Iya. Apa pendapat sih dak? Nah, jujur banget mana? Ya, kita pang mana? Bahwa memang kita ya istilahnya mendengar Bang, istilahnya kita nih harus taat lawan pemimpin. Nah, jadi istilahnya apalagi itu pemimpin sebuah negara. Nah, maka ya perintahnya memang ditaati. Itu betul lah, Bang mau kan deh. Nah, sebagaimana firman Allah pada surat An-Nisa ayat 59. Belum berdalilnya nama. Pak. Ya. Jadi mau bikin saya dalil aja. Isinya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, jadi fa'in tanaza'tum bisai'in farduhu ilallahi wa rasulihi. In kuntum iyyahu in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Intinya Wa bil kata yaumil akhir jalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jadi ini perintah memang artinya mentaati Allah dan Rasulnya. Oh iya. Dan apa? Makanya atiu itu Allah dan Rasulnya. Tapi untuk ulil amri, nah ini kan harus kenapa tidak ada atiu? Karena berkaitan dengan Allah dan Rasulnya. Ketika ulil amri tadi, pemimpin tadi memang taat dengan Allah dan Rasulnya. Nah seperti itu. Ya. Untuk tafsirnya kena bisa pian dengarkan di ceramah. Ayo Pak. Jadi Ceramah para kalau ulama. menurut itu namanya aja yang disebut pemendak. Nah inilah. Jadi yang perlu kita pahami Pak Manai bahwa ulil amri ini atau pemimpin. Nah, ini memang harus punya dua kriteria yang harus apa? Yang boleh kita taati. Ada ngomong apa lah? Ada ngomong apa? Ya. Jadi yang disebut dengan ulil amri itu yang memenuhi dua kriteria. Iya. Bila kata memenuhi kriteria berarti lain ulil amri yang masuk dalam surah An-Nisa tadi. Iya. Jadi apa tadi kisahnya nah? Harus apa yang boleh ditaati. Nah, yang pertama itu pemanai mukmin. Nah, otomatis orang yang beriman. Oh, beriman. Ya. Orang kafir otomatis bukan. Iya. Kada masuk. Masuk dalam An-Nisa itu. Iya. Karena apa? Karena dia dengan sang pencipta aja tidak beriman. Nah, bagaimana dia mau apa? Melaksanakan kepemimpinan yang sesuai dengan perintah sang pencipta kalau dia sendiri tidak beriman. Nah, yang kedua Pak Manai? Makanya yang kedua, pemimpin yang menerapkan hukum sang pencipta. Nah, hukum Allah maksudnya. Iya. Oh ya. Kalau tidak menerapkan itu ya yang ulahan-ulahan manusia misalnya. Ulahan ahli-ahli fikir. Walaupun ahli filsafat. Ahli filsafat itu kan terbatas kemampuannya. Iya. Ya, yang perlu kita tahu. Akal manusia ya, ya, akal manusia tuh. Jadi apalagi manusia itu dipengaruhi oleh hawa nafsu. Nah, jadi apa istilahnya hukum yang dibuat yang harus ditaati itu adalah hukum dari sang pencipta, sang pencipta manusia. Nah, itu. Terus pamannya? Ya. Karena mungkin pemimpin itu bisa adil. Nah, kalau ya istilahnya di luar sistem yang di luar sistem yang telah ditetapkan oleh sang pencipta. Iya. Nah, yang kita sebagai seorang yang beriman paham bahwa itu adalah syariat Islam. Aku tadi jadi memandirkan baca pemimpin ini kan setelah pemilu tahun 2004 ke pemilu 2006 dah. Ini kan beberapa 2004. Beberapa tahun kan pergeseran waktu sudah. Iya. Nah, makanya pemimpin
jadi bertanggung jawab kalau biasanya kan ada kan sidang Iya. pertanggungjawaban kan nah. Sidang tahunan. Sidang tahunan Ya, gitu nah. sidang tahunan. Jadi tahu sekarang bagaimana dah? Ya, jadi yang kita harapkan itu adalah pemimpin yang adil. Ya. Kayak yang disampaikan oleh saudara Wafi tadi. Nah, punya empati. Bagaimana terjadinya bencana ketika pemimpin malah berlaku tidak adil? Malah yang dibela misalnya orang-orang yang berada di balik bencana itu, penyebab bencana. Ya memang Ke nih. masyarakat yang dibilang. Aku setuju aja Bang ujar Andi kata bahwa pemimpin itu tak kala ada musibah harus gerak cepat, sek, ya Iya, kan? sek, Ada sek. makanya ya sek artinya komando bawahan. Iya. Makanya hasilnya di si bawahan mun kada di komando. Iya. Nggih. Nah, tuh, bantu sana di Aceh. Tuh, bantu di Sumatera. Kan itu soalnya pimpinan kita. Nah, Harus. memang di Kuno harus sudah banget aja. Iya. Sudah kita nah. Ya, intinya sebenarnya ya kita lihat bahwa mustahil lah istilahnya apa ada keadilan itu ketika sistemnya memang bukan sistem yang aturan yang Allah buat yang ditaati. Anu lah dalam sistem demokrasi itu kalaupun ada pemimpin yang dianggap adil tetapi adilnya tuh kada memuaskan seluruh orang. Iya. Pasti Ya tidak kan memuaskan. karena ujar sidin nih Jesse Haji ini tadi kan mendekan kebijakan itu akan biasanya condong kepada orang yang Mendukung. Ya. mendukungnya gitu Iya. deh. Katakanlah Orang-orang sekitarnya. sekitarnya gitu lah Iya. anaknya kan diangkatnya jadi wakil kan gitu nah. Iya. Kisahnya tak? Setelah orang Bahari kan KKN. Zaman kita Iya. Bahari kan populernya KKN. Iya, KKN, Om Bahari. Seperti itu. Oke, itu Bang Bang nanya. Artinya Ya. ada memang klaim sepihak memang mereka berlaku adil, tapi faktanya tidak. Ya. Ya gitu, Bang nanya. Ya. Yang Jadi memang di negara Konoha itu kisahnya lah banyak aja bang ulama sebujurnya. Nah cuma ulama ini konon kisahnya adalah sering menggunakan fatwa-fatwanya justru untuk mendukung kebijakan pemerintah yang berkuasa itu nah. Nah kayak itu. Padahal seharusnya Ya. tidak sekedar itu dia memfatwakan kepentingan penguasa kepada rakyat, tapi juga beliau itu punya kewajiban mengkritik penguasa juga. Mande mak dong lah. Mande subal wato pik 2 kah? ya, P2 ada lah nang seorang yang dianggap ulama atau boleh jema menggawi itu nah padahal kan dalam hukum Islam kan ada boleh ya kalau nah. Ya, itu. Jadi apa tadi dah? Terus kan dah. Nah itu kan akibat itu tadi, akibat sistem sekulerisme itu tadi. Karena sistem sekulerisme ini ternyata akhirnya menimbulkan sistem kapitalis tadi gitu. Karena ia ini kan kada berdasarkan ibaratnya keyakinan, jadi kepentingan banyak bermain di situ. Oleh orang kada takutan dosa, ya. Siapa memberi lebih banyak, itu nang didukung. Nah, termasuk penguasa tadi. Bilangnya kalau menyamai si ulama tadi ini, kada semua ulama ya dalam tanda kutip itu ulama itu. Nah. Makanya ujar orang tuh ada namanya hamba uang. Itulah ulama yang hamba uang itu. Artinya hamba kepanjangan hamba uang itu. Harat istilah pian Ada juga kepanjangannya. Nah sedangkan mestinya ulama itu kan kontrol terhadap pemerintah. Muhasabah bil hukam lah. Nah karena apa? Beliau-beliau ini yang paling tahu Ya. hukumnya itu nah. Iya benar. Supaya pemerintahnya juga selamat, rakyatnya juga selamat, sejahtera itu nah. Nah dahulu kan ada loh ngarannya di zaman dahulu itu Fudail bin Iyad. Oh, Fudail bin Iyad tuh. Amun kada salah gurunya Imam Syafi'i itu. Iya. Itu guru Imam Syafi'i itu. Nah ngetahul nah. Jadi apa batanya? Nah, Sidin itu kan pernah mengingatkan hari itu tuh khalifahnya Harun ar-Rasyid pun kada salah. Ya. Nah Sidin khalifah akhirnya piannya harus berhati-hati gitu nah. Iya. Bila mengeluarkan kebijakan sekiranya menyengsarakan rakyat gitu nah. Karena apa jadi di akhirat nanti Allah akan meminta penjagaan sampean terhadap seluruh rakyat sampean di baik muslim maupun non muslim. Nah itu jadi itu. Ya. Kisahnya itu nah. Nah ini kalimatnya ulun ada mengutip saya kena. Amirul mukminin bersiap-siaplah nanti untuk menjawab pertanyaan Allah kelak sebab sungguh Allah nanti akan meminta penjawaban kebijakanmu atas setiap muslim dan orang yang kau pimpin seadil-adilnya. Artinya kan seorang pemimpin itu harus adil kebijakan, jangan memikirkan kehendak seorang itu.
Nah itu kan namanya manusia bisa saja kalah hilaf. Makanya beliau Itu ulama mestinya. aku motong pada Muslim lah. Ya. Kan dalam hukum kaidah Islam seabdal-abdalnya amal seorang pemimpin itu adalah selain yang lima mata itu adalah yaitu adalah dia memberikan kenyamanan. Jadi yang pemimpin itu buatlah kebijakan yang membuat rakyat nyaman. Kalau orang sugih seabdal-abdalnya orang sugih itu amalnya apa gerang? Banyak bersedekah. Tetapi seabdal-abdalnya orang nambah ilmu adalah muhasabah bil hukam. Itu sebujurnya. Itu amal nambah harat dah. Kenapanya? Dia sugih ya ada paman. Nah aku nih alhamdulillah sugih gitu nah. Minta sedekah maksudnya. Aku sugih alhamdulillah gitu. Karena ini banyak gerti sering ngupaya nah. Aku balik. Nah, terima kasih alhamdulillah. Terus dulu nanya. Ya. Oke, bujur tadi yang dikata tadi. Jadi kalau kita ingat dahulu ulama lawan cendekiawan tuh pasti sama atau bisa kita tuh bersama dengan penguasa gitu. Ya. Jadi ketika ada penguasa yang ibarat tuh bisa kita tuh hendak salah lah gitu. Jadi ada ulama yang mengatakan gitu. Oh iya, nanya kayak budaya tadi Nah, gitu. jadi harus kayak itu. Jadi ulama tuh mengatakan gitu. Jadi ulama tuh nasihat ulama itu menjadi cambuk kayak itu, menjadi cambuk oleh sebagai si penguasa tadi kayak itu kemana gitu, gitu mana, gitu. Nah jadi kan ulama pak pemimpin itu sabujurnya lah kalau kita pahami baik kadanya pemimpin itu sebenarnya tergantung peran ulama. Makanya Imam Ghazali itu dalam kisahnya itu ada menukil pada itu mengarang dalam sebuah kitab. Nih aku mendengar juga bang, aku di mengaji juga benar kan? Kadanya cungkung kan aja bang. Ujar Imam Ghazali menukil dari pandirnya Imam Ali karamallahu wajhah, ujar sidin fasadul ra'iyah bi fasadil amre. Ada mengatakan fasadul ra'iyah bi fasadil buluk. Artinya rusaknya pemimpin itu rusaknya rakyat itu karena rusaknya pemimpin. Jadi apabila ada rakyatnya tuh pindah macal, maksiat di mana-mana, nang dipertanggungjawabkan itu adalah karena pemimpinnya. Yang jauh tadi nang kadang menerapkan hukum Allah dan kadang punya sifat sidik amanah patanah. Tetapi apa yang terjadi? Kata imamnya, fasadul amri bi fasadul ulama. Rusaknya pemimpin karena ulama tuh diam terhadap kemaksiatan. Itu ujar Imam Ghazali. Minjer kok. Ini pamannya kemaksiatan terbesar itu aja paman. Kemaksiatan yang paling gena paman. Kemaksiatan yang terbesar wayah ini karena tidak diterapkan hukum Allah. Memakai hukum sistem demokrasi. Nah, cuman ujar Imam Ghazali pulang, kenapa maka ulamanya itu rusak? Pasadul ulama karena apa gerang? Cinta dunia lawan katujudi himungeng. Nah, itu mendekat. Makanya nih, aku nih kan kita nih isok kan sudah masuk tahun 2006 dah. Nah, makanya pemimpin 2026, itu iya 2026 maksudnya toh. Makanya pemimpin itu menjadikan pertanggungjawaban. Iya kalau lah. Kau kena bila berbini. Kau akan dipertanggungjawabkan tak ada nama. Kada menghadang tahun 2026, paman tiap hari tanggung jawabnya tak? Iya. Kadang kan pemimpin kita nyisakan pemimpin negara, pemimpin negara gitu nah. Sama paman Iya, tiap hari. Ada masuk koningnya setahun sekali. Bila nya memimpin kan sawat kelaparan rakyat. Pertanggung jawaban tak akan terjadi. Nah, kita berjualan gitu memakal tanggung jawab apa juga. Nah, kita berharaplah mudah-mudahan pergantian tahun ini pemimpin kita ini jadinya tadi seharusnya memiliki sifat sidik, amanah, tablik dan patanah. Amunnya ada, insya Allah baik. Tapi sifat itu ada pun sistemnya kada waras, tatapnya ya hidup masyarakat nah. Nggih. Kayak itu aja kembali ke sistem paman. Kembali kepada yang dibawa oleh Nabi. Kopi gratis lah. Nah, ya. Masih panas ya. Cukup dah.